Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru, calon guru penggerak Angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Maria Serifatai, SPD GR, Unit Kerja SMP Negeri 14 Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama, mari kita mengingat kembali semboyan pendidikan yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madio mangun karso, dan tutwuri handayani. Selain itu, Ki Hajar Dewantara membedakan antara pengajaran dan pendidikan. Nah, pengajaran merupakan proses memberikan ilmu untuk kecakapan secara lahir dan batin dalam menunjang kehidupan dari peserta didik. Sedangkan pendidikan menuntun anak berdasarkan kodrat yang dimiliki agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang saya pahami adalah bahwa guru itu sebagai pengajar. Lalu yang kedua, tugas guru mentransfer pengetahuan. Guru sebagai sumber belajar yang tugasnya memberikan tugas atau PR, ulangan, dan juga ujian. Guru sebagai subjek belajar, sedangkan peserta didik merupakan objek belajar yang tugasnya sebagai pendengar yang pasif. Lalu yang berikut, guru sebagai pemimpin. Nah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mendalami modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan juga berkolaborasi dengan fasilitator pengajar praktik dan juga rekan-rekan calon guru penggerak, saya memahami bahwa yang pertama, guru itu sebagai fasilitator. Nah, sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Fasilitator, guru berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan. Lalu yang kedua, murid sebagai pusat pembelajaran. Nah, pada poin ini, peserta didik mampu untuk menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya dan memiliki tanggung jawab serta inisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi dan minat mereka dalam belajar. Yang keempat, murid bebas bereksplorasi. Artinya, peserta didik bebas menemukan dan mengembangkan hal-hal sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka miliki. Lalu, merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara berkenaan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, proses pembelajaran harus sesuai dengan tuntutan zaman.
Yang berikut adalah guru sebagai hamba. Artinya, guru harus mampu memahami dan memenuhi kebutuhan murid agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien dan menyenangkan. Kemudian, apa yang dapat saya terapkan agar lebih baik sehingga kelas saya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan agar mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah tentunya saya akan memberikan teladan yang baik bagi peserta didik saya. Yang kedua, saya akan memahami karakter dan potensi dari setiap peserta didik. Lalu yang ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada murid serta sesuai dengan perubahan zaman. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.